Salam para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada. Pada kesempatan ini tema kita adalah sedikit tapi berarti. Dan pada paruh kedua ini kita akan lebih menggali tentang keaktifan dari Nia dan Vanessa dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan juga organisasi di tingkat mahasiswa atau kampus. Yesus hadir dan mengatasi persoalan yang sedang mereka hadapi. Dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dapat mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Yesus menjadikan yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Sedikit tapi berarti. Dengan kisah penggandaan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, Yesus ingin membawa para murid sampai pada penghayatan iman mereka akan kehadiran dan keterlibatan Allah dalam setiap persoalan hidup manusia di dunia ini. Allah akan hadir dan terlibat dalam setiap situasi hidup kita kalau kita mau membuka diri bagi kehadirannya dan berpasrah hanya padanya. Tindakan Yesus dengan mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya mau menunjukkan kepada kita tentang keterlibatan Allah dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapi para muridnya. Roti yang dibagi-bagikan oleh Yesus kepada orang banyak mengingatkan kita akan mana di padang gurun, sama seperti mana dahulu. Roti ini pun dimaksudkan sebagai sarana untuk menumbuhkan iman dalam hati manusia. Harapannya, setelah mereka melihat mukjizat yang diadakan oleh Yesus, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias yang datang ke dunia. Baik, Nia dan Vanessa ini adalah pengurus Kapatipa ya, Catholic Family of Technique Faculty di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan Kapatipa ini adalah organisasi kerohanian mahasiswa Katolik Fakultas Teknik yang memiliki banyak program ya untuk mendukung yang tadi itu ya, atau membagikan sesuatu yang sedikit tetapi berkat bagi banyak orang. Baik, mungkin bisa diceritakan apa itu Kapatipa, kemudian juga apa program-programnya, dan sehingga refleksi kita pada hari ini begitu mengena dengan Kapatipa. Silakan Nia. Baik, seperti yang udah Bapak sampaikan tadi, jadi Kapatipa itu kepanjangan dari Catholic Family of Technique Faculty. Ya. Jadi adalah sebuah organisasi mahasiswa Katolik di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Itu berdiri pada tanggal 29 November 1993. Ya. Jadi isi-isinya ya mahasiswa Katolik Fakultas Teknik. Adapun program kerjanya itu jadi kami punya 6 bidang di kepengurusan. Ada pelayanan dan liturgi itu pelita, kemudian pembinaan dan kaderisasi pekat, komunikasi dan informasi koin, kemudian keempat ada pengetahuan dan keterampilan, lalu yang kelima ada infrastruktur, dan yang terakhir yang keenam itu ada bidang kewirausahaan atau KWU. Jadi memang program-program kerja kami untuk periode kepengurusan periode tahun 2024-2025 ini lebih fokus ke pelayanan, ke liturgi pelayanan. Terus juga ada memfokuskan diri di bidang kaderisasi, soalnya kan kami mahasiswa Katolik juga perlu kader-kader baru untuk melanjutkan estafet organisasi ini kan. Jadi mungkin untuk yang pelayanan dan liturginya itu sendiri, kami ada Prokja Misa Pelantikan, kemudian ibadat rutin atau ibadat bersama, kemudian doa rosario, dan juga ada ziarah kedua Maria, kemudian ada misa penyambutan mahasiswa baru, juga ada yang terakhir turni Kapatipa. Iya, luar biasa ya. Baik, Nia ini selaku sekretaris ya. Baik, Vanessa, tadi kan sudah disebutkan oleh Nia tentang program-programnya. Nah, Vanessa kan sebagai bendahara nih, pastikan, wah ini banyak benar nih kegiatan dalam 1 tahun, mana kuliah, mana ngurus organisasi, mana ngurus teman-teman, mana berhubungan dengan banyak orang, bukan hanya di dalam kampus, tapi di luar kampus, jika kegiatannya di luar kampus kan, menghubungi para pastor, para suster, para prater, ya kan, bahkan mungkin harus berkunjung audiensi kepada Bapak Uskup ya kalau kegiatannya sampai melibatkan banyak umat dan masyarakat atau pada instansi-instansi. Nah, bagaimana Vanessa bisa mengatur yang tadi itu tema kita, sedikit tapi berarti? Silakan. Ini dalam
masalah pendanaan atau Ya, dalam organisasi kan, dalam organisasi pasti memerlukan ongkos ya kan, nah, atau dana, silakan. betul. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Mm-mm. eh, program kegiatan dari Kafatifa itu sendiri untuk periode kepengurusan ini kan cukup banyak. Iya. Dan masih banyak lagi yang belum disebutkan Iya. sebenarnya. Jadi untuk dana sekarang itu kami juga sedang berusaha untuk memandirikan pemasukan. Mm-mm. Jadi tidak terlalu bergantung dengan pihak luar gitu. Baik. Jadi kami juga berusaha untuk memandirikan pemasukan keuangan lah untuk kegiatan-kegiatan ini. Bisa dari kewirausahaannya, Iya. dan masih banyak lagi seperti panitia, lembaga dan segala macam. Itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan sih. Iya, ini yang paling utama ya. Betul. Karena kalau kita hanya kerja gitu kan, terus nggak berdoa, nggak menyerahkan diri kepada Tuhan, ya juga duitnya nggak masuk gitu. Jadi harapannya memang seluruh proyek yang sudah disebutkan tadi bisa berjalan dengan lancar, dengan dana yang cukup. Semoga perkembangan Kafatifa ke depannya itu bisa lebih lah gitu. Iya. Dari masalah dana terutama ya. Baik, luar biasa ya Vanessa ya. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan ya. Biarlah Tuhan yang menyediakan. Ini luar biasa ini. Ini adalah ketersediaannya itu dicukupkan oleh Tuhan. Sama dengan bacaan Injil Yohanes tadi ya. Luar biasa. Nah, nih ya, kita kan tahu kebutuhan kita ini kan sebagai mahasiswa itu bukan hanya kebutuhan akademik, tapi kebutuhan rohani itu harus tercukupi. Kalau tidak kan kita akan putus asa menghadapi banyak tugas, apalagi kuliah di Fakultas Teknik ini kan memerlukan energi, keterampilan, bahkan banyak soft skill dan hard skill yang harus dikuasai. Nah, bagaimana penyelenggaraan Yesus kepada Nia dan kepada Kafatifa dalam hal-hal ini? Silakan. Oke, jadi masuk ke hal yang lebih pribadi. Jadi sempat pas awal masuk kuliah tuh keteteran gitu Pak, karena kan kayak di teknik tuh kan banyak tugas. Betul. Terus kayak kegiatannya banyak, terus gara-gara itu tuh sedikit jauh dengan Tuhan gitu. Cuman seiring berjalannya waktu kerasa gitu, tanpa melibatkan Tuhan tuh hidup jadi hampa, terus kayak nggak terarah. Jadinya kayak mulai sadar, jadi balik lagi ke Tuhan gitu, lebih sering berkomunikasi lewat doa ataupun misa. Terus kemudian jadi ada semangat gitu, semangat yang tidak hanya kayak ke kampus nugas belajar, tapi ya semangat untuk setidaknya menjadi sesuatu dan berkat bagi banyak orang gitu, berdampak, mungkin bisa membantu kawan-kawan yang lain. Dan sekarang juga aktif di Kafatifa, berusaha untuk berguna bagi diri sendiri dan orang lain, dan juga sekarang juga aktif di organisasi OMK di MRPD. Jadi ini sih karena ngerasa kalau ndak sama Tuhan tuh ndak bisa, jadi semakin semangat buat mendekatkan diri sama Tuhan. Luar biasa. Ya, Vanessa, tadi kan program-programnya banyak nih. Kita kan tahu kalau kegiatan Kafatifa itu kan hanya 1 tahun saja ya kan. Palinglah 12 bulan, dipotong liburan lagi kan. Iya. Liburan panjang ini kan masih libur kalau tidak salah ya. Masih. Nah, dalam kegiatan itu bagaimana menjadwalkan itu dan juga bagaimana memaintenance-nya sebagai bendahara ini, kegiatan-kegiatan tersebut? Bernapas ya, mencari semangat ya, silakan. Betul. Kegiatan yang padat ini juga membutuhkan dana tentunya.
Sebenarnya jadwal itu sudah ditentukan sendiri, sudah dibicarakan dengan seluruh pengurus, dan sudah dijadwalkan oleh sekretaris kita. Ya, jadi dalam masalah pendanaan itu sendiri kami juga berusaha sih, misalnya kayak setiap kegiatan kita juga cari dana, bagaimana dana itu bisa cukup untuk kegiatan. Jadi di luar kita mencari dana lebih untuk pemasukan, kita dalam setiap kegiatan juga mencari dana gitu. Jadi setidaknya kalaupun tidak terpotong banyak, nggak bisa gitu sih. Maksudnya kalau pengeluaran kita banyak, setidaknya kita ada pemasukan yang lebih gitu. Jadi untuk masalah dana, harapannya sih tidak terpotong terlalu banyak ya, karena setiap kegiatan juga kita ada mencari dana gitu. Itu sih kalau untuk masalah dana lain sih aman sih. Ini luar biasa. Ini artinya betul apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Sedikit tapi berarti itu, tapi kalau dilipat gandakan oleh Yesus itu akan menjadi luar biasa. Waktu kita sama, ya kan, tenaga juga sama, tetapi program bisa jalan kan. Dan lucunya kita ini ya kan terus disupport orang tua dan juga oleh orang lain, tetapi mampu memikirkan orang lain. Ya, Nia selaku sekretaris ini kan pasti tingkat kerumitannya tinggi ya, apalagi mengatur jadwal ya. Kalau ketua, wakil ketua ini kan, pokok kalau sekretarisnya itu tidak berperan, ketua dan wakil ketua itu akan timpang biasanya. Nah, bagaimana selaku sekretaris ini sebagai lini yang mengatur jadwal, mengarrange program, dan juga ya pastilah membuat meeting kan, rapat. Padahal kan jurusannya banyak, ada 11 kalau tidak salah ya. Nah ini kan pasti melibatkan banyak jurusan dan waktu yang sangat padat. Pastilah sore atau malam rapatnya. Silakan. Jadi sebelumnya mungkin yang banyak orang tahu tuh tugas sekretaris ya mungkin memimpin rapat, terus surat menyurat, tapi itu sebenarnya tugas sekretaris itu ndak seperti yang dipikirkan ya. Ndak semudah itu gitu, ndak sesimpel itu. Betul tadi kata Bapak, kalau misalnya sekretaris nih yang balance kan ketua sama wakil, yang membalancekan juga organisasinya. Jadi ya susah-susah gampang sebenarnya jadi sekretaris tuh. Gimana kan di sini, apalagi ini organisasi kampus yang melibatkan banyak mahasiswa dari prodi lain. Jadi memang harus ya disusun. Kalau misalnya jadwal rapat memang harus disusun sama-sama sebenarnya. Kayak misalnya saya yang kasih tahu tanggalnya, kalau misalnya memang banyak yang berhalangan hadir, bisa diganti. Kemudian hal-hal lain tuh memang perlu ketelitian dan komunikasi sih, koordinasi dengan yang lain tuh perlu. Baik Vanessa, ini kan program banyak. Nah, mungkin bisa diceritakan program luar kampus yang berhubungan dengan masyarakat dan umat yang memang andalan dari Kapatipa, atau ada baksos, atau mungkin ada rehab kapel, atau mungkin pasca ceria ke panti asuhan atau ke panti jompo. Nah itu kan kegiatan luar yang juga membutuhkan ekstra ya kan, tenaga, waktu dan biaya. Ya. Untuk yang disebutkan Bapak tadi seperti baksos dan pasca ceria itu sebenarnya belum terrealisasikan. Oh iya. Tapi semoga kedepannya bisa terrealisasikan begitulah ya. Di Kapatipa ini yang sudah terjadwalkan juga ada turne. Itu lebih ke ini sih, pelayanan. Jadi ya disitulah, walaupun kita belum bisa berbagi dengan yang lain yang lebih besar seperti baksos seperti itu, tetapi kita juga selalu ada jadwal seperti turne ya, untuk berbagi dalam skala yang lebih kecil begitu. Ada juga seperti ibadat bersama itu menurut saya juga masuk sih, walaupun dalam lingkup kampus aja.
Kalau dalam lingkup luar berarti yang itu tadi, yang Tournai tadi. Dan semoga kedepannya Baksos juga bisa terrealisasikan. Baik, namanya organisasi kampus, ya kan, peran orang tua, peran saudara-saudari, pokok peran orang di rumah lah, itu kan sangat mendukung ya. Kalau tidak kan, nih ya selaku sekretaris itu kan akan kesulitan. Ini pulang ini udah malam, ya kan, apalagi orang tua kan mengharapkan kita nilainya itu baik, prestasi baik, dan selesai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan, baik dari pihak universitas maupun pihak kampus serta pihak orang tua kan. Ini bagaimana ya kan membagi waktu 24 jam baik untuk keluarga, untuk orang tua, apalagi hari ini juga kan hari kakek nenek, hari orang tua ya. Bagaimana untuk mengerange waktu itu? Oke, jadi kalau saya sendiri sih belum maksimal dalam manajemen waktu, cuman memang sedang diusahakan. Jadi kalau misalnya hari kuliah, ya memang kalau misalnya ada kelas ataupun tugas yang memang memprioritaskan tugas saya sebagai mahasiswa, yaitu belajar. Kemudian kalau misalnya udah saya memenuhi tugas saya sebagai mahasiswa, itu belajar dan mengerjakan tugas, saya akan memenuhi kewajiban saya yang lain, mungkin sebagai sekretaris di Kavativa, ataupun sebagai anak di dalam keluarga, ataupun sebagai anggota di organisasi lain. Jadi lebih ke memprioritaskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, baru yang lain-lainnya bisa diatur sesuai waktu yang fleksibel gitu. Berarti harus mempunyai jadwal pribadi ya. Makanya saya lihat ada buku agenda ini ya. Baik, Pak Nisa, tadi kan jadwal-jadwal sudah ya, Baksos diharapkan direalisasikan akan bisa diadakan ya. Nah, dari sekian banyak kan kita pasti tahu bahwa maintenance atau membuat organisasi ini berjalan kan tidak mudah. Apalagi kalau nanti ketika program itu harus direalisasikan, pastilah membutuhkan banyak tenaga, biaya, ya kan, ongkos, ya kan. Dan ini juga kan memusingkan bendahara ya. Kadang banyak di organisasi ini orang tidak mau menjadi bendahara karena pusing. Pusingnya gimana, ini bagaimana. Tetapi dengan penyelenggaraan ilahi, dengan mujizat Yesus tadi itu menggandakan 5 roti jelai dan 2 potong ikan, kita yakin dan percaya apapun yang kita lakukan, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi. Nah, apakah apa yang dilakukan Yesus ini hadir dalam diri Vanessa dan juga Kavativa? Tentu dalam kehadiran Tuhan itu sendiri tentu hadir ya, dalam seluruh kegiatan, dalam seluruh kehidupan lah. Saya juga sudah merasakan sendiri tentang masalah pendanaan biaya itu. Baru-baru ini kami ada melaksanakan ziarah. Dan awalnya saya sangat pesimis, takut ya, pesimis gitulah. Sama gitu seperti tadi Filipus dan Andreas ya. Betul, sangat-sangat pesimis. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring saya menyerahkan dan mengerahkan seluruh inilah apa yang ada di dalam diri dan mengandalkan Tuhan ya. Betul. Akhirnya kegiatan ziarah itu sendiri bisa berjalan dengan baik dan bahkan lebih dari yang saya harapkan awalnya. Jadi itu sangat terasa sih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek sedunia. Dari perikop Injil hari ini kita belajar dan merenungkan 3 hal. Pertama, belajar untuk peka dan peduli terhadap sesama yang menderita. Di sekitar kita ada banyak saudara yang menderita, orang tua yang kurang mendapatkan perhatian dan keluarganya. Mereka yang sedang menghadapi kesulitan dalam hidup. Sebagai murid Kristus kita dipanggil dan diutus kepada mereka. Kita belajar untuk peka dan peduli terhadap sesama yang menderita seperti yang telah dilakukan Yesus. Kedua, berusaha untuk selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha dan perjuangan hidup kita. Sesulit apapun persoalan kita, kalau kita melibatkan dan mengandalkan Tuhan, pasti ada solusinya.
Ketiga, jangan pernah merasa pesimis dengan kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan selalu hadir untuk memberikan kita dan menjadikan kekurangan dan keterbatasan kita sebagai berkat bagi banyak orang. Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada kita agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain melalui perbuatan kasih yang kita lakukan untuk sesama. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang telah Tuhan berikan. Jadikanlah hidupmu berguna bagi sesama. Mari kita tutup lentera minggu dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau telah menghadirkan kami di studio dari Pro 1 Pontianak ini. Berkatilah semua kami yang hadir dan juga para pendengar yang telah mendengarkan mujizat-mujizat yang telah dihadirkan dalam Injil Yohanes ini. Dan kami bersyukur bahwa para orang muda ini, terutama pengurus Kapatipa, mau mengabdikan diri pada pelayanan-pelayanan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan juga diberikan kemampuan. Begitu juga kami, agar kami dimampukan dalam pelayanan-pelayanan kasih yang selalu menjadi sukacita bagi banyak orang. Karena Engkaulah yang selalu membimbing kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat dan terima kasih ya sudah hadir, dan juga Vanessa. Dan terima kasih untuk kerabat kerja dari Pro 1 Pontianak yang telah menghadirkan lentera minggu setiap minggunya. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.